Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Nopi Siturjana di podcast Speak Up, berani berbicara, berani bersuara, episode 6. Sudah lama kita tak berjumpa kembali dikarenakan COVID-19 dan banyak kegiatan lain, baik dari saya, baik dari narasumbernya nanti. Nah, di episode sebelumnya kita udah ngebahas beberapa jurusan yang ada di SMK Pasundan Tanjung Sari. Nah, sekarang kita akan ngobrol santai bersama narasumber ini yang mungkin gak asing lagi gitu diketahui oleh siswa-siswi SMK Pasundan Tanjung Sari karena sering ada di depan gerbang juga. Ini dia, ada Bapak Rangga. Iya, tapi bagus. Tapi Halo Pak Rangga. halo Nopi, ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Nopi kumaha? Alhamdulillah baik. Ya. Nah, mungkin sebagian orang, bukan sebagian ya, semuanya udah pada tahu gitu sama Bapak Rangga karena emang sering banget ketemu gitu. Apalagi kalau ada GDS, ada aja yang kayak gitu. Jadi maung lah ya. Iya. Tapi kan kita mengenal lebih dalam juga, mengenal lebih dalam. Sedalam itu lagu Peter Pan ya. Iya, yang terdalam. Yang terdalam. Nanti soundnya ada gak? Ada bener. Perkenalkan dulu Pak. Silakan. Oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Budiansah. Saya pengajar di SMK Pasundan Tanjung Sari. Dan itu saja dulu. Nanti biar ditarosan heula. Ditaruh Ada pertanyaan mungkin kan? nanti ada pertanyaan di akhir ya, acara. boleh di ini. Nah, Bapak ini di SMK Pasundan Tanjung Sari mengajar mata pelajaran apa gitu, Pak? Bapak kebetulan di sini mengajar mata pelajaran seni dan budaya, ya, seni dan budaya. Dan mungkin tahun ini juga ditugaskan untuk sementara lah ya, untuk mengajar juga produktif TKJ, tapi sementara gitu. Tapi kan ilmu itu bisa dicari ya Pak. Ya. Mau kapan aja, mau di mana aja gitu. Jadi semakin kita menyebarkan, semakin bertambah ilmu itu. Nah, gitu. Amin. Betul. Nah, kira-kira nih, Bapak kan mengajar di sini. Kira-kira sudah berapa tahun Bapak mengajar di sini? Bapak mengajar di sini sejak tahun 2014 ya, di semester 2 kalau nggak salah, sampai 2014. Kemudian sampai sekarang hampir berapa ya? 7 tahun 8 tahunan lah ya. Jadi Nah, lumayan. Pertama kali Bapak mengajar di SMK, kan anak SMK tuh pada gede-gede tuh kan. Gimana nih perasaan Bapak pas waktu pertama ngajar di SMK gitu? Kan kalau misalkan SMP, oh ini mah masih anak-anak lah. Sedangkan SMK kan apalagi kalau ngajarnya kelas 12 gitu. Iya, ya betul. Bapak sebetulnya mengajar di beberapa sekolah. Ada juga di SMP ya. Oh, di SMP. Karena awalnya di SMP, jadi ya sudah ada pengalaman. Kalau masihnya langsung ke SMK, Bapak juga ya ada pengalaman juga sih. Kadang ninggalin gede-gede gitu. Bapak kan ya gitu lah ya. Nah tapi sudah ada pengalaman di SMP dan akhirnya Bapak mencoba beradaptasi di SMK. Ya pada akhirnya ya kalau dicoba sih bisa ya. Pada awalnya sih memang ada sedikit apa ya, perasaan takut ya, nggak bisa ngajar gitu ya, terus gimana lah. Tapi ternyata kalau kita mencoba dan terus beradaptasi ya alhamdulillah sih bisa diatasi lah gitu hal tersebut gitu. Nah, kan Bapak itu belajar di seni budaya ya. Nah, sebagian siswa tuh banyak yang punya bakat gitu di bidang seni. Nah, cara Bapak mengetahui bakat-bakat para siswa tuh bagaimana? Karena kan sebagian orang ada yang berani menunjukkan, ada juga yang kadang saya bisa nyanyi tapi saya malu gitu. Kadang ada yang seperti itu juga. Nah, upaya Bapak untuk mengatasi itu bagaimana?
Nah, sebetulnya setiap orang itu pasti memiliki bakat di dalam seni ya, meskipun ada yang memang menjadi profesi, adapun yang cuman ya sekedar hobi atau tidak disalurkan lah gitu. Nah, kalau di pelajaran seni budaya ya Bapak untuk melihat potensi itu ya dari dites aja sih, karena kan seni budaya itu ada 4 cabang ya, ada seni rupa, ada seni musik, seni tari, dan teater. Nah biasanya kalau Bapak sih mengajar 2 lah, seni rupa dan seni musik. Tapi seni tari pun Bapak suka tes dulu nih di awal, ada yang bisa bakat apa saja di video tuh, misalnya kan kalau kemarin daring, jadi silakan di rumah masing-masing menampilkan bakatnya masing-masing gitu. Ada yang memang bisa tari, ada juga bisa kesenian lain gitu. Pada intinya dites dulu sih di awal, nanti Bapak bisa mempertimbangkan nih, oh ini benar-benar bisa nyanyi gitu, ini nyanyinya masih diasah gitu. Jadi dites dulu, karena kan besok juga penilaian gitu. Jadi kelihatan nih yang punya bakat dan tidaknya gitu sih. Ada tes dulu lah. Tadi ada yang bikin Opi penasaran nih. Bapak kan sekarang ditugaskan juga sebagai pengajar di produktif TKJ. Iya. Nah, di mata pelajaran apa gitu? Nah, Bapak di TKJ itu sekarang mengajar keproduktifnya itu komputer jaringan dasar dan desain grafis gitu. Bapak mengambil desain grafis karena memang ya rada mirip lah dengan seni rupa kan, ada menggambar juga, cuman kalau seni rupa bisa menggambar di kertas gitu kan. Kalau desain grafis sih lebihnya ke apa ya, di komputer sih biasanya, tapi insya Allah lah ada aplikasinya kan, CorelDRAW kayak gitu. Kemudian komputer jaringan dasar ya Bapak juga belajar dulu untuk mengajarkan misalnya merakit komputer, terus menginstal, Bapak juga belajar dulu. Nah beda sehari lah sama murid mah, guru memang seperti itu Pi. Jadi diajar dulu lah semalam, udah bisa tinggal diajarkan gitu. Dan sistem pengajarannya juga Bapak karena memang keilmuannya masih kurang, Bapak mencoba menggunakan metode tutor sebaya gitu. Bapak mengambil dari kelas 12, nanti dikelompokkan ada mentor-mentor tuh. Jadi kelas 12 nya ngajarkeun nama gitu. Jadi mereka menularkan ilmu yang mereka bisa kepada murid kelas 10 gitu. Bapak mah tinggal media wepi gitu. Karena keilmuannya masih kurang, tapi Bapak mengambil langkah seperti itulah. Yang penting mah barudak bisa lah gitu. Iya, karena gini ya Pak, ketika kita mulai pembelajaran, yang Nopi rasakan gitu, lebih paham siswa ke siswa gitu biasanya. Tapi ke guru juga paham, cuman kadang ada yang sulit dimengerti gitu. Dan mungkin ada sebagian orang yang emang berani untuk bertanya, tapi ada juga yang kayak, duh takut salah gitu mau nanya ke guru. Ada yang kayak gitu juga. Nah, tapi juga ini penasaran nih. Cerita Bapak selama kurang lebih 8 tahun mengajar di SMK Pasundan, itu kayak gimana nih? Ngajar sama anak-anak SMK gitu, bagaimana? Kira-kira cerita ya, Bapak. Pasti dari tiap tahun ke tahun tuh ada cerita lah ya. Tapi intinya ya Bapak awalnya sih nervous gitu, puguh lah ngajar teh gitu, asa itu gempur gitu ya. Tapi setelah beberapa tahun Bapak adaptasi ya banyaklah cerita menarik gitu. Dari awal biasanya Bapak enggak kumaha nyarekan teh gitu sih, nyeri hati atau kumaha, tapi memang itu sih proses. Kalau kita mengetahui proses jadi ada celah nih, oh karakter Bapak ngajarnya seperti ini, itu berkembang gitu, jadi kapanggih gitu sih cara mengajar nanti. Jadi ketika kita menasihati anak-anak atau mengajar biasanya suka ya kelihatan lah, karena proses itu tadi. Banyaklah cerita yang suka duka juga lah, tapi banyakannya suka sih gitu. Kalau bukan duka sih intinya prosesnya ya anak-anak yang ya bager gitu kan, kadang-kadang harus sabar juga gitu sih, sabar juga gitu intinya. Nah, dapat cerita juga nih, Bapak tuh kan deket banget sama siswa karena mungkin Bapak menyukai lebih ke lapangan. Nah, menurut Bapak bagaimana sih karakter siswa-siswa yang ada di SMK gitu? Siswa-siswa ya SMK tuh sekitar umur 16 sampai 18 lah. Kira-kira yang Bapak tangkep
karakternya itu seperti apa gitu kebanyakannya? Oh iya, ya dekat tapi dalam artian berbaur lah Iya, gitu ya. berbaur. Karena bapak suka di lapangan, dari kuliah pun ya memang suka di lapangan. Jadi apapun misalnya ada orang siswa nih lagi kumpul, bapak kadang-kadang suka nimbrung gitu ya, bercanda gitu kan. Tapi intinya sebetulnya tujuan bapak adalah ingin mengetahui karakter-karakter anak-anak siswa SMK tersebut ya. Ya kebanyakannya sih karakternya ya dewasa lah atau remaja ya biasa sama aja sih sebetulnya. Sama aja. Cuman pasti setiap orang memiliki karakter berbeda. Cuman ya beragam lah gitu, beragam dan kita harus bisa memahami antara satu karakter siswa dan yang lainnya. Harus memahami, jangan disamaratakan juga gitu. Kalau disamaratakan pasti ada yang bentrok gitu atau apa gitu intinya. Nah, menurut Bapak nih, bagaimana nih rasanya ketika karena kan kemarin tuh ada kasus COVID juga kan, kita belajar daring gitu. Selain kan kalau dulu tuh belajarnya offline secara tatap muka secara langsung. Nah kemarin tuh daring. Nah sekarang ada lagi peluang untuk offline lagi. Nah bagaimana sih perasaannya, beda atau enggak kayak dulu gitu? Ketika mengajar gitu setelah terdampak COVID-19. Iya. Setelah dulu kan offline-nya terus kemudian daring, sekarang offline lagi, itu ada yang berbeda gitu. Jadi semangat anak-anaknya sekarang sedikit agak menurun ya, karena mungkin kebiasaan di rumah. Tapi ada juga sih anak-anak yang memang semangat, tapi beda tapi itu adaptasi lagi karena dulu dari offline ke daring itu juga agak nggak enak gitu kan, tapi setelah lama daring asa enak daring gitu kan. Pas ke sekolah kok gini gitu. gitu. Jadi ada memang sedikit berbeda, tapi insya Allah lah kalau memang terus-terusan offline lagi kesananya ya kembali lagi ke seperti dulu lagi sih, tapi ada perubahan sedikit. Mungkin ini juga karena kebiasaan ya Pak, kebiasaan daring. Jadi ketika pas waktu offline tuh kok gini ya gitu, kok beda dari yang dulu Kadang gitu. ngulang ya namanya. Karena sudah lama tidak berjumpa kan. Iya, jadi gitu. mengulang terkait pembelajarannya, mengulang sama ya kadang teman-teman juga beda gitu. Karakternya ya mungkin karena perubahan kedewasaan juga. Terus nah, dapat cerita juga Bapak tuh selain mengajar di SMK Pasundan Tanjung Sari, Bapak juga menjadi pembina OSIS dan MPK. Nah, apakah Bapak bisa nggak menceritakan sedikit bagaimana sih OSIS dan MPK di SMK Pasundan Tanjung Sari itu? Oke, baik ya, Bapak di sini ditugaskan juga sebagai pembina OSIS dan MPK ya, dari 3 tahun 4 tahun ke belakang lah, 3 tahun tepatnya lah. Dan ya di OSIS MPK sekarang mungkin Bapak ingin lebih mereka untuk mengetahui bagaimana cara berorganisasi, meskipun ya Bapak juga masih belajar, tapi Bapak terapkan untuk lebih tertib administrasi, lebih berorganisasi. Dan alhamdulillah mereka sudah tahu apapun tentang keosisan, tapi ya tinggal menjalankan programnya saja sih sebetulnya. Tapi alhamdulillah sih sudah berjalan 3 tahun, mereka sudah mengetahui apa yang namanya laporan pertanggungjawaban gitu kan, kemudian ya tugas-tugas dijalankan, dan sampai sekarang juga masih masih mereka untuk mencoba menjalankan program-programnya gitu. Nah, kira-kira menurut Bapak hal yang menarik di MPK sama OSIS itu apa gitu di SMK Pasundan Tanjung Sari? Apakah mungkin dari programnya ataukah dari kegiatan atau dari anak-anaknya mungkin gitu? Iya. Yang menarik sih banyak ya. Intinya karena Bapak menyukai organisasi ya menarik sih di organisasi, karena kita dapat berkumpul bareng, bercerita bareng, kemudian ya intinya mereka dan untuk mengasah kemampuan juga sih berbicaranya, kemudian bertanggung jawabnya juga gitu. Jadi banyak sekali sih cerita menarik. Dan di OSIS dan MPK di SMK ya banyak juga sih karakternya gitu. Ada yang memang
apa lucu gitu kan, ada yang seru, yang ya pokoknya anak-anak lah gitu, suasana anak-anak. Ada yang cerewet, Ada yang cerewet, yang cicingan gitu kan. Tapi Bapak berusaha untuk mereka lebih aktif lah, berusaha untuk ke arah sana gitu. Nah, kira-kira nih menurut Bapak program apa sih yang Bapak lakukan melalui OSIS gitu untuk mengembangkan bakat siswa di bidang seni gitu? Ada gak program yang Bapak buat atau Bapak kolaborasikan bersama OSIS tersebut? Oke, dan alhamdulillah Bapak sudah berapa yang udah 4 tahun. Bapak dengan OSIS berkolaborasi seni budaya dengan OSIS itu mengadakan pameran pagelaran untuk dilaksanakan di kelas 12 gitu. Jadi mereka Bapak disuruh menjadi panitia gitu, panitia pagelaran. Kemudian selain pameran pagelaran juga Bapak mencoba mereka untuk membuat lomba ya, lomba kemarin sudah dilaksanakan. Mereka judulnya teh The Pastan Pois ya, The Pastan Pois itu panitianya OSIS MTK juga gitu. Jadi banyak lah, apalagi kalau ada misalnya perpisahan kelas 12, banyak sih sebetulnya di seni mah gitu untuk berkolab jeung OSIS sarang gitu. Gitu. Terus kan biasanya di bidang seni itu suka ada juga ya di bidang ekstrakurikulernya. Nah, ketika pas kemarin sebelum COVID itu kan offline ya, jadi lebih mudah gitu buat ikut ekstrakurikuler. Terus kemarin juga daring, sempat terstop juga. Nah, untuk meminimalisir. Nah, itu. Nanti skipnya. Terkenal langsung ya. Iya. Meminimalisir. Nah, iya gitu. Ya itu kan. Kegiatan yang eskul itu bagaimana Pak? Ya sebetulnya untuk eskul kalau pas daring si Bapak tidak daring juga sih, sebetulnya dipanggil aja ke sekolah karena kan terbatas, karena kan ada ketentuan juga bahwa sekolah itu berapa persen. Ya udah karena seni itu susah sih kalau untuk daring, karena kalau tidak bertemu itu kurang afdol gitu. Jadi ya Bapak panggil lah misalnya yang padus gitu ataupun yang gamelan, tapi menggunakan masih tetap menaati prokes gitu, karena jaga jarak lah gitu ya. Jadi tetap aja offline. Upaya Bapak ketika di masa seperti ini ya, jadi di masa seperti ini kan terbatas nih, kita bisa melaksanakan secara offline, bisa juga ya mungkin gak mungkin lah secara online mah. Cuman Bapak ada upaya gak ketika di masa seperti ini buat mengembangkan bakat para siswa gitu? Misalkan dari mungkin kayak bikin video klip yang kayak gitu, sempat pernah terpikir? Ya kalau untuk saat ini ya paling Bapak ingin tujuan punya cita-cita seperti udah kelaksananya sebetulnya, ingin mereka untuk membuat film pendek gitu kan tentang bercerita, karena kan sekarang istilahnya media sosial ya, jadi bagaimanapun mereka sebenarnya bisa berkreativitas dan menunjukkan ke banyak orang gitu. Makanya Bapak ingin mengulangi lagi yang dulu pernah itu, membuat lomba film pendek gitu di SMK Pasanasari. Jadi ya jadi artis lokal lah gitu. Artis lokal. Ada di YouTube juga. Termasuk tuh. saya bukan nggak? Ini mah presenter lokal. Iya, presenter lokal. KW++. Tahun berapa? Tahun berapa? KW 20. 20. Nah mungkin udah banyak sekali yang dibincangkan. Ada gak sih dari Bapak motivasi buat teman-teman yang ada di rumah untuk bisa mengembangkan bakat seninya gitu? Terus motivasi juga untuk meningkatkan pembelajaran atau belajar di sekolahnya gitu, seperti apa gitu? Untuk seni sih sebenarnya Bapak memotivasi di seni itu sebetulnya gampang sekali ya untuk meraih ya istilah nama ingin menjadikan sebuah bisnis atau uang lah gitu kan. Karena misalnya di YouTube gitu kan bisa kita nyanyi atau cover bisa jadi gitu. Kemudian dan atau ke panggung juga sebenarnya di seni tuh enak lah gitu.
Karena seni itu hobi yang dibayar ya, beda dengan pekerjaan yang lain. Kan enak ya hobi terus dibayar gitu kan. Makanya jangan malu lah untuk kita memiliki atau berkarya seni gitu. Apapun pendapat orang tentang apakah karya kita jelek ataupun bagus itu tidak masalah. Yang penting hajar we lah orang berkarya gitu. Karena memang seniman mah memang harus memiliki karya gitu ya. Dan bisa menjadikan ya penghasilan lah di dalam seni itu. Kemudian untuk motivasi belajar ya meskipun Bapak lihat sedikit lah ada penurunan tapi tidak menyurutkan kita untuk lebih semangat lagi karena tetap intinya kalau kita ingin terlihat positif di mata orang itu karena ilmu kita sih sebenarnya. Banyak-banyaklah membaca buku ataupun membaca artikel karena sekarang meskipun buku tidak ada karena kan jarang lah sekarang ya banyaknya bisalah di artikel juga sama gitu. Banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan misalnya di Google. Jadi tidak ada penghalang lagi kalau sekarang, lebih luas lagi gitu. Makanya menurut Bapak sih membaca itu adalah jendela dunia. Jadi tetap harus rajin baca, kemudian rajin menanyakan juga pengalaman-pengalaman orang lain karena pengalaman orang lain juga bisa menjadi guru kita juga sih sebetulnya. Saling memotivasi ya, Pak. Saling memotivasi gitu. Ya mungkin itu saja yang kita bicarakan hari ini. Dan kesimpulannya jangan perlu takut untuk menemukan atau mencari bakat kita sendiri dan jangan pernah takut untuk menunjukkan karya ataupun bakat kita sendiri gitu karena kita nggak tahu gitu, mungkin dari bakat kita bisa saja itu menghasilkan uang karena biasanya seni itu kan ada apresiasi karena itu merupakan suatu karya gitu, suatu bakat naturalisasi dari kita sendiri gitu. Terus untuk meningkatkan pembelajaran kita harus rajin-rajinlah membaca karena membaca pun bukan hanya di sekadar buku saja, bukan hanya di sekolah saja, kita juga bisa mencari di artikel-artikel pengetahuan lain yang ada di media sosial, yang ada di situs web dan lain-lain gitu karena sekarang tuh udah banyak banget pelantara-pelantara untuk mencari ilmu. Nah gitu betul. Nah terus mungkin motivasi juga buat teman-teman yang sekarang lagi malas-malasnya buat belajar, kita harus pikirkan ke depan gitu. Misalkan kita mempunyai keinginan yang tinggi, diibaratkan seperti ini, kita mendaki gunung, semakin tinggi kita mendaki gunung akan semakin capek dan semakin berat yang kita rasakan. Tetapi di balik itu semua, ketika kita memiliki semangat yang tinggi, kita akan menemukan hal baru dan hal indah di atas itu. Makanya buat teman-teman tetaplah semangat dan jangan lupa terapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Jangan sampai kalian terkena virus apa cik? Virus Omicron, Popcron dan lain-lainnya gitu ya. Ya masalah tadi mendaki itu lebih hatam Cecep Petualang kayaknya. Ya itu. Nanti mungkin ini juga jadi ajang promosi di endorse sama Kang Cecep. Karena yang mendaki itu kan ada itu pasti dia lebih hatam masalah beratnya mendaki, asiknya mendaki gitu. Nah buat kalian yang penasaran nanti ada di bawah linknya. Cep bayar 50.000 Cep. Nanti transfer ini di endorse loh. Di endorse loh ya. Itu lainnya pada di endorse. Dari diri saya sendiri juga ingin berterima kasih kepada Bapak yang sudah menyempatkan waktu berbincang bersama saya di sore ini, mungkin ini sore. Sorenya. Sore. Dan mungkin terima kasih juga untuk para kru yang setia menunggu di belakang layar. Itu ada yang salto tadi itu ya. Di sini saya minoritas, jadi mending kita pulang. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan dan mungkin Bapak sampaikan. Semoga termotivasi dan terima kasih buat para penonton setia yang selalu menonton kami di podcast Pick Up ini.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa. Tuh guys, saya dikasih ini hadiah. dan jangan lupa Oleh fans. subscribe, like, comment, and share. Channel apa itu? Channel SMK Pasundan Tanjung Sari. Iya. Sip. Ya. Karena